Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial kali ini. Saya ingin memberikan tutorial terkait dengan Google Classroom. Monggo disimak bareng-bareng karena tutorial ini bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Oke, pertama kita buka Google Chrome. Masukkan keyword Google Classroom, pilih. Kemudian silahkan masukkan email. Jika sudah tersinkronasi maka dia sudah akan otomatis terbaca email yang akan digunakan. Tapi kalau belum silahkan membuat. Nanti ada setelah ini kita coba masuk dengan email yang sudah ada. Cuman kita masuk ke Google-nya. Sama caranya, di laman yang sama Google Classroom, kemudian pilih yang classroom.google.com. Oke, silakan diperhatikan yang sebelah kiri. Nah, ini adalah akun Google yang mana belum pernah masuk. Yang sebelah kanan sudah langsung kebaca. Masuk, pilih login di menu sebelah kiri atas strip 3 itu, klik kemudian login, pilih Google Classroom karena pilihan Google ini sangat banyak. Seperti biasa, masukkan email yang sudah Bapak Ibu guru buat. Jadi yang sebelah kiri, sekali lagi saya ulangi, sebelah kiri ini adalah tampilan untuk guru, yang sebelah kanan itu adalah tampilan untuk siswa. Jadi untuk guru silakan fokus di sebelah kiri, untuk siswa silakan fokus di sebelah kanan. Oke, ini ada beberapa kelas yang sudah saya buat karena tahun-tahun sebelumnya saya sudah buat, cuman bukan bentuk tutorial seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat kelas silahkan pilih tanda plus itu, buat kelas. Untuk buat kelas, klik saja saya telah membaca, kemudian lanjutkan. Oke, silahkan buat nama kelasnya. Misalkan saya ingin buat kelas 10 TKJ, maka saya akan tulis kelas 10 TKJ. Ini sebagai contoh saja. Tak tambahin saja lah, tes kelas 10 TKJ. Oke, kemudian di bagian ini kita lewati saja. Kemudian mata pelajarannya saya mengajar dasar desain grafis, maka saya tulis dasar desain grafis, ruangan dan lain-lain, next. Langsung saja klik buat. Kemudian proses ini itu tergantung sinyal ya, sinyal masing-masing ya. Jadi kalau cepat ya cepat, kalau lambat ya lambat. Nah, di sana sudah tertera. Silahkan dibaca, mengundang siswa ke kelas Anda. Tambahkan siswa di halaman anggota atau beri mereka kode kelas. Nah, untuk gabung ke kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu guru, kita harus membagikan kode kelas kita. Nah, di dalam kelas itu ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, kemudian ada nilai. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kemudian copy saja. Nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp atau apa, terserah. Tapi karena saya buat dua layar kayak gini, dua tampilan, maka saya langsung saja masukkan kode kelas. Nah, untuk masukkan kode kelas di tanda plus tadi, kalau yang atas gabung ke kelas, yang di bawah untuk buka kelas, maka untuk yang siswa itu pilih yang gabung kelas. Kenapa kok saya pilih browser, Pak? Kenapa tidak langsung di aplikasi di Android saja tutorialnya? Nah, karena ada beberapa masalah. Kalau di aplikasi kemungkinan itu ada HP yang tidak punya kapasitas, maka saya berikan di sini. Ini nanti sama kok hasilnya. Ketika diterapkan di Android akan sama. Nah, kemudian kita cek ya, kembali lagi ke tutorial. Untuk tugas kelas kita bisa tetapkan tugas ke kelas. Nah, tentunya caranya dengan membuat tugas.
Kemudian di keanggotaan, karena kita sudah gabung maka kita akan terdaftar di list. Nah, untuk tugas kelas ini cara membuatnya tinggal klik buat saja, pilih tugas mana yang akan diberikan. Mau memberikan materi, mau memberikan pertanyaan, memberikan postingan yang dulu sudah pernah dibuat, itu bisa di dalam satu kelas ini. Untuk topik ini, topik yang ada di bawah itu lebih detailnya. Jadi ketika kita pilih topik maka kita bisa membuat topik A, B, C, D sesuai dengan KIKD ataupun apa bisa sebenarnya. Tapi kita pakai yang cepat saja. Misalkan kita pilih tugas kuis. Tugas kuis untuk judul silahkan disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan. Misalkan di sini saya buat kuis 1 gitu saja. Kita ketikkan kuis 1. Untuk petunjuk silahkan digunakan. Misalkan saya pilih jawaban yang tepat, tanda perintah. Nah, di attachment ini kita bisa tambahkan file. Kalau kita mau memberikan kuis ini dalam bentuk file, misalkan di Google Drive atau link atau file apa, silahkan. Kalau untuk fitur yang selanjutnya ada buat dokumen, spreadsheet, slide, gambar atau formulir, bisa kita buat seperti itu. Tapi kita tetap yang cepat saja, ada pilihan blank quiz. Nanti sebenarnya kalau di blank quiz ini juga luas, tidak hanya fitur yang cepat tapi dibuat yang banyak pun bisa, karena kita akan terintegrasi dengan fitur Google yang lain. Nah, untuk kelas dan lain-lain, untuk semua siswa ataupun kita pilih hanya satu anak bisa. Misalkan yang lain sudah mengerjakan, satu anak yang belum, maka tidak apa-apa, kita pilih perseorangan, tidak masalah. Nah, untuk waktunya kita bisa setel. Mau di tanggal berapa, tidak masalah. Tapi kita buat tidak ada batasan waktu saja, biar nanti bisa dikerjakan kapanpun. Nah, yang saya maksud topik di sini. Kalau jenengan buat topik, nanti di situ ada topik apa bisa dipilih. Jadi tugas ini mau digunakan untuk topik apa, fiturnya ada di situ. Dibuat topik itu. Nah, kemudian ketika kita sudah buat penugasan seperti ini, maka yang pertama kita lakukan blank quiz tadi. Kita ambil yang cepat saja. Jangan lupa ya, kasih nama yang benar biar nanti cari di Google Drive-nya enak. Misalkan di sini saya tulis kuis 1 saja, kuis 1 biar enak nanti nyarinya. Nanti juga akan saya perlihatkan di Google Drive-nya biar jenengan tahu seperti apa tampilan di Google Drive-nya. Oke, kuis 1 sama, silahkan pilih jawaban yang tepat. Biar tidak susah-susah saya juga dalam buat soalnya yang mudah saja ya. Artinya biar kita cepat gitu aja. Misalkan saya mau ketikkan ini ada pilihan ganda atau milih paragraf, jawaban singkat ataupun apa, itu semua sudah ada. Upload file juga ada. Pilihannya banyak sebenarnya, tapi kita pilih yang pilihan ganda saja biar cepat. Nah, 1 tambah 1 sama dengan titik. Nah, baru kita pilih opsi 1-nya apa, opsi 2-nya apa, opsi 3-nya apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah, jangan lupa pertanyaan-pertanyaan ini harus wajib diisi. Jadi nanti kalau tidak diisi bisa disubmit, tapi ini harus diisi. Jadi salah benar itu kita bisa langsung tahu. Jangan lupa juga kasih kunci jawabannya. Nah, kalau jawaban sudah, jangan lupa kasih poin nilainya. Jadi misalkan poinnya 100, sesuaikan dengan jumlah soalnya. Jadi satu soal nilainya berapa biar enak. Nah, saya membuat 2 soal saja. Jadi saya kasih poin 50 untuk soal pertama. Kemudian tambah pertanyaan kedua.
Pilihan ganda juga biar enak. 2 tambah 2 sama dengan titik. Opsinya samalah 1. Opsi 2-nya 2. Oke. Kemudian opsi 3-nya 3 sama dengan yang atas. Nah, untuk jawaban 2 tambah 2 sama dengan 4, maka wajib diisi juga. Jangan lupa masukkan kunci jawaban, kasih poin. Oke, pilih jawabannya yang mana. Oke, soal sudah selesai kita buat, klik selesai. Nah, kemudian setelah selesai, maka kalau wajib itu pasti ada tanda centangnya di atasnya, tanda bintangnya di atasnya. Oke, jangan lupa juga buat spreadsheetnya biar nanti bisa dicek di Google Drive. Oke, klik buat. Nah, kemudian untuk berikutnya silahkan dicek di spreadsheetnya. Kita sudah tahu ya, berarti timestamp, skor, kemudian ada kolom 1, 2, 3 untuk timestampnya itu sudah otomatis. Oke. Kemudian setelah kita soal sudah buat, maka kita cek juga mau ditugaskan kapan. Jadwalkan atau simpan sebagai draft, boleh. Kita simpan dulu sebagai draft, boleh. Misalkan kita mau membuat beberapa pertanyaan nih, tidak apa, buat draftnya dulu, tidak apa. Nah, untuk menugaskan silahkan edit tugas. Edit tugas, kemudian tugaskan. Kita tidak setel tanggal kapannya mau dikerjakan, batasannya kapan, kita tidak setel itu. Kita cari yang cepat saja. Tugaskan. Setelah ditugaskan, maka akan ada notifikasi. Nah, nanti kalau anggotanya sudah banyak, maka ini tertulis di sini. Diserahkan berapa, diberikan berapa. Kalau diberikan hanya 1 siswa, maka hanya 1 yang akan diberikan. Nah, itu notifnya sudah tampil. Tampilkan, klik tampilkan. Itu laman di siswa ya. Artinya nanti tampilannya di siswa seperti itu. Nah, tugasnya sudah ada itu. Klik saja tugasnya. Nah, kemudian kalau untuk penugasannya lewat file, pengirimannya lewat file, maka kita bisa memasukkan file untuk jawaban tugas tersebut. Tapi kalau kita pakai yang quick seperti tadi, berarti otomatis kita langsung isi saja kuisnya, nanti selesai. Tidak perlu kita upload file, tandai sebagainya, tidak perlu. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada komentar pribadi dan komentar kelas. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa komentar pribadi dan komentar kelas. Oke, lanjut isi dulu saja. Oke, klik linknya. Link kuisnya silahkan diklik untuk siswa ya. Linknya diklik, kemudian jawab. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jawab 3, jawab 5 boleh, tapi nanti skornya akan beda. Kirim. Setelah dikirim, maka karena otomatis dinilai, bisa lihat skor. Siswa itu bisa langsung lihat skor. Nah, itu sudah tertera di sana. Oke, kemudian di notifikasi guru diserahkan 1, diberikan 0. Berarti sudah ada 1 yang menyerahkan tugas tersebut. Oke, kita cek. Ketika sudah, kita kita refresh saja. Oke, setelah ada tulisan notifikasi diserahkan, berarti tugas Anda sudah terkirim. Kalau mau batalkan juga bisa, tapi ngapain dibatalkan? Nggak usah. Kemudian komentar pribadi boleh diisikan. Komentar pribadi boleh diisikan. Jadi misalkan karena kamu tadi telat, misalkan jenengan siswa bisa mengirimkan pesan apa saja, maaf Pak, Bu, atau seperti apa, monggo. Mau nulis nama kalian boleh, tulis nama kalian lengkap ya. Saya lupa, nanti tak kasih tahuan. Untuk setting akunnya. Boleh tulis
bahwa itu menunjukkan bahwa sudah mengerjakan. Nah, nanti notifikasinya di guru akan tampil. Nah, untuk akun dia akan otomatis tertulis nama sesuai dengan Gmailnya. Nah, untuk setelannya biasanya kalau namanya Barak apa atau namanya aneh-aneh lah, pokoknya namanya aneh-aneh, langsung ubah setelan akunnya. Nah, ganti namanya dengan nama lengkap lah. Jadi misalkan nama saya Ahmad Rizky Fadoli, cek Ahmad Rizky Fadoli. Kalau masih belum, maka itu dihapus. Nah, itu akan namanya akan muncul di sana. Nah, kemudian klik simpan. Kembali, nanti kalian akan lihat apakah benar seperti itu. Kalau sudah benar, kembali ke beranda. Cek berandanya. Oke, misalkan seperti ini. Oke ya, kembali lagi ke kelas. Masuk ke kelas, klik strip 3 atas kelas. Kemudian di guru. Setelah siswa kirim tugas, yang terjadi adalah 1 diserahkan, 0 diberikan. Berarti sudah dikerjakan oleh 1 orang. Nah, notifikasi di penugasan siswa akhirnya sudah muncul Ahmad Rizky Fadoli hadir. Nah, itu adalah pesan pribadinya. Tadi yang siswa kirim itu namanya pesan pribadinya akan muncul. Silahkan dinilai. Fungsinya untuk apa nilai ini? Padahal di spreadsheet sudah ada. Tidak masalah. Ketika di spreadsheet nanti sudah ada, siswa kan tidak tahu. Terus aplikasi Google Classroom kan tidak tahu juga. Makanya ketika kita sudah kirim kembalikan tugas, berarti logikanya adalah tugas itu diberikan, kemudian diserahkan kembali. Terus ini adalah koreksinya, dikembalikan nilaimu sekian. Meskipun tidak masalah di notifikasi siswa sudah ada nilainya. Karena ini untuk sistem. Nah, recordnya nanti seperti ini. Ahmad Rizky dapat nilai 100 dari total 100. Nah, kemudian kita cek di dashboard siswa. Apa yang terjadi setelah tugas dikembalikan? Maka klik daftar tugas. Ditugaskan tidak ada. Nah, diselesai baru muncul bahwa kuis 1 tes itu selesai lebih awal, nilaimu berapa. Seperti itu. Itu adalah notifikasi yang ada di siswa. Jadi siswa kalau sudah mengirimkan tugas tidak ada lagi, loh kamu belum mengirimkan tugas. Sudah Pak, saya sudah ada, mana buktinya? Ini Pak. Lah jelas. Seperti itu. Nah, kita cek di dashboard guru, yaitu di Google Drive-nya. Sudah tertera di sana. Nah, skornya berapa? Nah, karena ini tadi saya buat asal saja, karena hanya siswanya 1, jadi tidak kasihkan nama. Harusnya saya kasihkan namanya siapa, pertanyaannya apa, harusnya seperti itu. Jadi nanti jelas di drive-nya. Kalau untuk langsung ke Google Drive, kita cek saja. Itu ada titik-titik 9. Klik pilih drive. Di drive maka silahkan dicari di nama-nama Google Classroom ya. Cari di kolom pencarian itu Google Classroom atau Classroom lah, tidak masalah, karena di sana macam-macam nanti. Kalau di Classroom ya sudah tulis Classroom saja. Nanti akan muncul folder Classroom. Karena saya sudah buat kelas sebelumnya, maka di Google Classroom saya pastinya ada banyak kelas. Nah, kemudian kita cari kelas tes kelas 10 TKJ. Lihat sudah ada spreadsheet-nya. Oke. Kemudian kuisnya juga ada di sana, itu untuk link misalkan membagikan seperti tadi. Kemudian kita kembali ke kelas, dashboard kelas guru. Oke. Kita masuk coba ke dalam kelas. Oke. Kemudian untuk cek kita lihat kuisnya. Kita klik kuisnya. Oke. Nah, ini maksud saya, komentar kelas ini. Komentar kelas ini kita gunakan sebagai absensi ya, biar enak. Nah, untuk di dashboard siswa, maka yang di komentar kelas tadi silahkan ditulis namanya ya, ditulis namanya. Jadi misalkan guru lihat di dashboardnya, itu di bawah kuis itu, kita tahu ternyata siswa kita sudah mengerjakan. Artinya di hari penugasan itu siswa hadir di sana. Jadi kita tidak repot-repot
bahwa ini siapa ya yang sudah mengerjakan atau hanya melihat. Nah, tulis saja di komentar kelas nama kalian, biar kita tahu bahwa guru nanti tahu bahwa siswa ini sudah melihat tugasnya. Seperti itu. Misalkan saya tulis Ahmad Rizky Fadli hadir dan sudah mengerjakan. Nah, jadi nanti jelas ternyata kuis ini siswa yang namanya Ahmad Rizky Fadli ini dia sudah melihat kuisnya dan juga sudah mengerjakan kuisnya. Kita refresh dulu biar nanti kelihatan recordnya seperti apa. Oke, kita lihat perubahan yang ada. Nah, muncul komentar kelas. Oke, tapi kita lihat sekali lagi, di kelas itu tidak ada di forum luar, itu masuknya ada di komentar kuisnya. Jadi tidak ada di luar. Forum tetap kosong, hanya ada satu, kemudian ada satu komentar kelas. Bahwasanya ternyata satu itu sudah absen di hari itu untuk mengerjakan. Seperti itu. Kemudian anggota yang tertera kan hanya satu tok siswanya karena kita hanya masukkan satu. Kemudian nilai baru di sana akan muncul. Nah, kuis 1 Ahmad Rizky Fadli dapat berapa? 100. Guru juga enak, rata-rata kelasnya berapa, bisa diurutkan berdasarkan apa, seperti itu. Kembali lagi ke kelas. Oke. Kemudian ketika ada misalkan permasalahan ya, Pak saya sudah buat kelas Pak, Google Drive saya sudah penuh karena banyak kelas, kapasitas saya akhirnya kurang. Ya udah, kita hapus saja kelasnya, tidak masalah. Nah, pilih kelasnya, kemudian ada titik 3 sebelah kanan. Nah, sebenarnya siswa juga bisa keluar dari kelas, tinggal batalkan pendaftaran. Tapi kita coba dulu saja, kita lewat tes kelas 10 TKJ itu dari dashboard guru. Apa yang terjadi nantinya? Kalau tinggal pendaftaran saja itu enak nanti. Nah, misalkan dari kelas 10 TKJ kita arsipkan karena tidak ada menu hapus di sana. Tidak ada menu hapus. Kita arsipkan. Nah, setelah kita arsipkan, bagaimana melihat kelas yang sudah diarsipkan? Nanti kita lihat di menu sebelah kiri atas itu ada strip 3. Oke, kita arsipkan saja, arsip. Nah, prosesnya agak lama karena wifi-nya juga agak lama. Oke, menu utama, klik. Kemudian kita lihat di kelas yang diarsipkan. Nah, kemudian kita klik. Ketika diarsipkan saja, itu kelas di siswa sudah hilang loh. Jadi siswa sudah tidak punya akses lagi ke kelas yang sudah dibuat tadi. Di siswa sudah hilang. Nah, kita coba kita pulihkan. Kita kembalikan lagi apa yang terjadi. Nah, ketika kita pulihkan, maka coba kita kembali ke kelas. Oke, kembali ke kelas. Kelas sudah ada di dashboard guru. Refresh saja yang ada di siswa. Yang terjadi adalah kelas itu akan muncul kembali di dashboard siswa. Nah, sudah ada lagi di sana. Jadi kalau mau aman ketika mau adakan kelas lagi ya kita arsipkan. Tapi kalau kita ingin mengurangi kapasitas karena terlalu besar, maka kita kembali lagi, arsipkan lagi. Kita kan mau menghapus kelas tersebut. Nah, caranya seperti tadi, kita lihat kelas yang diarsipkan. Oke, klik. Kemudian kita pilih hapus. Selesai sudah. Insyaallah penyimpanan Bapak Ibu guru sudah ada pengurangan. Bisa dicek di Google Drive masing-masing. Oke, di dashboard siswa pun siswa kelasnya sudah hilang. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK NU. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.